Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang saya kasihi. Pada hari ini kita bertemu kembali di Renungan Malam GKE Sampit sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari Ester pasal 7 ayatnya yang pertama hingga ke-10. Tapi izinkan saya hanya membaca 2 ayat saja, yaitu dari ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia, yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sebelum saya menyampaikan pesan dari pemberitaan firman Tuhan dan relevansi yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada renungan malam ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi berdasarkan kisah yang mungkin ibu bapak pernah merasakan atau mengalami, karena ini kisah yang pernah saya alami. Ada seorang anak yang diminta ibunya untuk meminjam uang kepada rentenir, kepada pinjol atau pinjaman online yang kita ketahui pada saat ini, dan kepada tetangga-tetangga yang bisa dikategorikan sebagai orang mapan secara finansial. Mereka meminjam uang secara terus-menerus. Lalu, suatu hari anak ini mengirimkan pesan kepada saya lewat DM atau direct message yang ada di aplikasi Instagram. Ia bertanya apakah bisa saya membantunya untuk membayar hutang-hutang tersebut. Saya langsung bertanya, sebenarnya uang tersebut itu dikemanakan atau dipergunakan bagaimana? Anak ini langsung menjawab, ibu saya tidak bijak, ibu saya boros. Uang-uang yang dipinjam itu untuk kebutuhan hidup. Lalu saya kembali bertanya, kemana keluarga dari anak tersebut? Anak tersebut langsung menjawab, ya bagaimana? Tingkahnya sudah seperti ini. Keadaannya sudah seperti ini berulang kali, jadi tidak ada keluarga yang ingin meminjam bahkan menolong keluarga mereka dalam melunasi utang-utang tersebut. Jadi apa Bapak Ibu? Bisa kita lihat bahwa apa yang ditanam itu yang dituai. Dan contoh tabur tuai dalam ilustrasi ini adalah tabur tuai yang berakhir bumerang kepada diri sendiri. Saya memberi tema pemberitaan firman Tuhan kali ini, yaitu perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, tetapi perbuatan baikmu akan kembali padamu. Jadi melalui Ester pasal 7 ayatnya pertama hingga ke-10 ini betul menceritakan tentang peristiwa penting di mana dalam sejarah bangsa Israel, ketika Ratu Ester meminta raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana jahat Haman. Dalam ayatnya yang ketiga hingga keempat diceritakan bagaimana seorang Ester ini berani menghadapi tantangan tersebut, berani menyerukan meminta keadilan bagi bangsa Yahudi. Tapi dari ayatnya yang ke-5 hingga ke-10 diceritakan bagaimana seorang Haman itu sangat jahat dan juga mengakui dosanya.
ia sangat membenci Mordekai, sehingga ia menggantung atau membuat tiang gantung yang rencananya itu diperuntukkan untuk Mordekai. Lalu suatu hari ketika raja membuat upacara penghormatan, ia berpikir bahwa upacara penghormatan itu akan diberikan kepadanya. Tetapi berakhir berbeda. Karena ternyata Haman harus berakhir di tiang yang ia bangun untuk Mordekai. Jadi tiang tersebut tidak menggantung Mordekai, tapi Haman sendirilah yang akan berakhir di tiang gantung tersebut. Jadi apa yang bisa kita ambil dalam firman Tuhan kali ini? Relevansi yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, ada 3 poin. Yang pertama, tabur tuai adalah hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Ketika kita menabur hal yang jahat, kita juga akan menuai hal-hal yang jahat. Dan ketika kita menabur kebencian, kita akan menuai bencana. Jadi, tabur tuai itu sangat nyata karena saling berketerkaitan. Dan yang kedua, kita bisa belajar melalui Ester, keberaniannya ketika ia menjunjung keadilan, ketika ia membela bangsa Yahudi. Kita bisa belajar melalui Ester, yaitu dalam dunia ini kita bisa menjadi sosok penabur, tapi kadangkala kita boleh dan diperkenankan menjadi sosok penasehat bagi penabur-penabur lainnya. Jadi bijaksanalah, beranilah mengemukakan kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, Tuhan itu bekerja di balik segala peristiwa, bahkan di peristiwa bagaimana bangsa Yahudi diberikan keadilan, dijunjung keadilan dan kebenarannya. Dan kita bisa melihat bagaimana tabur tuai kejahatan seorang Haman itu nyata. Dan percayalah kedaulatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi lebih bijaksana ketika kita mengatakan sesuatu, dan mari berani berbicara, mari berani bertindak untuk menjunjung keadilan. Karena kita akan menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak akan menjuruskan kita pada bumerang atau celaka bagi diri kita sendiri. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi firman yang tumbuh hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui firman yang boleh kami renungkan pada malam ini. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di Sampit, yang ada di jemaat-jemaat lainnya, di seputaran resort GKE Sampit, kiranya Engkau melawat hati, pikiran, fisik mereka, sehingga melalui firman dan renungan pada malam ini, kami diajarkan untuk lebih bijaksana dalam menapaki setiap proses kehidupan. Lindungi kami, berkati kami, kesehatan, kekuatan boleh Engkau berikan, suka dan duka boleh kami lalui, setiap proses kehidupan, tanggung jawab pekerjaan, harapan dan cita-cita kami boleh Engkau dengarkan dan berikan sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.